Halo teman-teman, welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan membahas tutorial atau cara untuk melakukan konfigurasi IP address pada Linux Debian 10. Nah, sebelumnya kita telah menginstal Linux Debian-nya pada VirtualBox. Nah, sekarang yang berikutnya yang kita lakukan adalah login ke dalam Linux Debian-nya sehingga kita bisa melakukan konfigurasi. Nah, pertama-tama yang dilakukan adalah memasukkan username. Username-nya di sini adalah username dengan akses tertinggi, yaitu root. Nah, jadi dengan user ini kita bisa melakukan konfigurasi full pada Debian yang telah kita install. Nah, setelah itu kita tekan enter. Nah, setelah memasukkan root, kita tekan password dari Debian yang sebelumnya kita buat saat melakukan instalasi. Nah, perlu diingat passwordnya ini tidak akan muncul. Ya, jadi kita sisa tekan saja passwordnya, kemudian kita tekan enter. Contohnya di sini saya tekan 1, saya tekan 2, saya tekan 3, saya tekan 4, saya tekan 5. Nah, namun tidak ada muncul tulisan 1 2 3 4 5 di keyboard. Itu tidak masalah ya. Yang penting kita sudah tekan passwordnya, kemudian kita tekan enter, dan jika benar hasilnya akan seperti ini. Nah, jika sudah login seperti ini, ada muncul tanda pagar root at server ya, kemudian tanda pagar di situ, baru kita bisa melakukan konfigurasi IP address. Nah, pertama-tama yang kita lakukan adalah kita cek dulu apakah IP address yang dalam Debian-nya sudah ada atau belum. Nah, perintah yang digunakan adalah IP A. Nah, perlu kita lihat di sini di interface-nya. Interface-nya yang ada di sini adalah ada dua ya, yang LO dan ENP0S3. Nah, yang LO ini bukan ya, tidak digunakan ini untuk loopback atau biasanya lokal ya, atau alamat IP lokal. Misalnya dia menggunakan IP 127 ya. Nah, untuk yang akan kita gunakan, kita fokus ke ENP0S3 ini. Nah, kita lihat IP-nya di bawah ada 10.2.15/24. Itu adalah IP yang diberikan ya, IP yang secara langsung, IP yang diberikan oleh Linux saat melakukan penginstalan. Nah, cuman IP ini harus kita ganti. Mengapa kita ganti? Karena kita akan melakukan konfigurasi IP address. Dan IP ini pun tidak akan tidak terlihat ya, mungkin tidak bisa digunakan ya. Ini hanya IP yang ada di yang tampilan ini saja ya, dan tidak ada di file konfigurasi. Nah, IP ini nantinya akan kita ganti. Kita akan ganti dengan alamat IP yang kita inginkan. Nah, contoh di sini untuk melakukan konfigurasi adalah dengan mengetikkan perintah nano spasi /etc/network/interface. Nah, teman-teman perhatikan di sini tulisannya apakah dia sudah benar ya, apakah dia sudah sesuai. Kemudian kita tekan enter. Nah, misalnya di sini ya, saya kurang S-nya misalnya, saya tekan enter. Nah, kosong. Jika tampilan kosong yang muncul seperti ini, ada dua kemungkinan ya. Apakah salah ketik perintahnya atau aplikasinya belum terinstall ya. Nanti untuk aplikasi ini mungkin di pembahasan berikutnya ya, misalnya DHCP atau file server. Nah, kalau untuk sekarang ya, kemungkinan di sini dia salah ketik. Nah, di sini kan saya tadi kurang S. Nah, bagaimana caranya untuk keluar dari sini? Ya, caranya simpel, yaitu dengan menekan kombinasi ya di keyboard, yaitu dengan menekan Ctrl X. Nah, kemudian kita masukkan ulang perintah yang benar, yaitu nano /etc/network/interface. Nah, dia ada S-nya. Kalau kita tekan enter, perintah yang benar ini akan muncul seperti ini. Nah, disinilah tempat kita untuk memasang IP. Nah, dan perlu diingat juga, hati-hati dalam memasukkan sembarang karakter, angka atau huruf atau simbol ke dalam file konfigurasi ini, karena biasanya akan error ya kalau konfigurasinya dimasukkan sembarang. Nah, untuk itu ya, simak cara untuk memasukkan IP-nya. Nah, pertama kita lakukan adalah kita pindahkan kursor ya dengan menekan panah bawah ke bawah sini. Nah, coba diperhatikan di sini ya. Yang allow ini kita ganti menjadi tulisan auto dengan menekan tombol delete ya. Jadi delete atau hapus lah. Ya, intinya sama kalau kita menghapus file tulisan biasa di Word. Nah, di sini saya kasih masuk auto. Nah, kemudian yang di bawah sini ya, ini saya ganti bukan DHCP. Nah, tapi static ya. Ya, tadi ada IP yang ada di dalam itu karena dia menggunakan DHCP. Jadi IP-nya akan masuk sendiri. Nah, sekarang IP-nya kita tentukan. Ya, berarti di sini harus kita ganti dengan static. Kemudian kita tekan enter. Kita tekan tombol tab di keyboard satu kali. Saya tekan tab. Kemudian kita masukkan address.
Nah, ini saya tekan tab supaya lebih rapi ya. Sebenarnya tidak masalah mau tekan tab atau tidak ya, mau seperti ini juga boleh, mau ditekan tab juga boleh. Saya lakukan tab supaya lebih rapi. Kita masukkan IP-nya. Misalnya kita menggunakan IP 192.168.1.1/24. Nah, kita tulis seperti ini saja, simple ya untuk Debian. Kalau Debian versi sebelumnya dia tidak bisa langsung ditulis slash-nya atau garis miring 24. Tapi Debian yang 10 yang mulai dari Debian 8 sampai sekarang itu sudah bisa menggunakan slash 24. Debian 7 ke bawah dia tidak bisa. Jadi harus ditulis lengkap netmasknya berapa, broadcastnya dan lain sebagainya. Kalau sudah, kita simpan konfigurasinya. Nah, mungkin saya perlu tulis ya supaya teman-teman tahu ya apa konfigurasi cara apa namanya perintah-perintahnya. Saya tulis saja di notepad di sini. Nanti ya teman-teman menyesuaikan. Nah, untuk keluar dari konfigurasi ini ya, tampilan yang ini untuk keluar dan menyimpan ya. Jadi ada beberapa opsi keluar tanpa menyimpan atau keluar dengan menyimpan. Nah, karena di sini ya konfigurasinya kita rasa sudah benar ya, tulisannya sudah benar. Nah, kita keluar ya, cari caranya sama dengan tadi, tekan kontrol ya. Jadi di sini kontrol dikombinasikan dengan tombol X. Nah, kalau sudah kita tekan di sini ya, saya tekan kontrol X. Nanti muncul pilihan seperti ini di bawah. Nah, perhatikan tulisannya save modified buffer. Nah, jadi di sini kita akan disuruh untuk apakah kamu ingin menyimpan. Nah, jika kita ingin menyimpan kita tekan Y. Jadi kalau kita tidak mau menyimpan kita tekan no. Atau kalau kita mau membatalkan ya tanpa keluar sama sekali ya, kita tekan Ctrl C. Saya contohkan, misalnya saya tekan no. Kalau misalnya kita tekan no, ini konfigurasi yang ini akan hilang. Contoh ya, saya contohkan no. Nah, saya coba masuk kembali. Nah, konfigurasi yang sebelumnya tidak tersimpan. Mengapa? Karena ya kita tidak simpan no tadi ya. Jadi harus kita edit ulang. Nah, jadi saya masukkan lagi tadi ya. Oke, kita masukkan tadi. Kemudian kontrol kita simpan ya, kalau kita mau simpan kontrol X. Nah, ini tadi masih ada satu lagi yang cancel. Nah, kalau cancel ini artinya kita membatalkan. Jadi kita tidak keluar dari file tampilan ini ya, file konfigurasi ini. Jadi artinya kalau kita cancel berarti kita masih bisa melakukan pengeditan. Saya tekan Ctrl C misalnya. Perhatikan tampilan di layar. Nah, ini tidak akan keluar kalau saya tekan Ctrl C. Dan saya bisa, misalnya saya salah tadi ya, misalnya di atas ini saya tekan N. Nah, kemudian saya simpan tadi Ctrl X. Oh, saya lihat, perhatikan, oh ternyata ada yang salah. Nah, bagaimana caranya untuk mengedit ini kembali ya? Kita tekan Ctrl C saja. Kemudian kita ganti dengan tulisannya yang benar. Oke. Nah, kemudian kita lanjut ya, kita simpan filenya. Kita tekan Ctrl X, kemudian ya Ctrl X, kemudian tekan Y. Nah, Y itu untuk menyimpan. Y. Nah, kemudian ada muncul lagi pilihan seperti ini. Nah, kita tekan lagi enter. Jadi kita tekan enter. Nah, kita tekan enter seperti ini ya. Kita tekan enter. Nah, kalau sudah ya kita simpan supaya ini bisa terbaca ya. Saya coba cek lagi di IP ya. Nah, ini kan belum terbaca ya, masih 10 dan seharusnya IP yang masuk adalah 192, tapi di sini masih 10. Mengapa dia belum terbaca? Ya, karena kita tidak restart atau kita tidak start IP-nya. Nah, caranya untuk merestart atau menyimpan boleh dengan ini /etc init ya .d networking restart. Nah, atau saya tulis di sini ya supaya gampang dilihat, /etc /init .d ya /networking /restart. Nah, kalau sudah kita tekan enter dan hasilnya di sini harusnya oke. Kalau dia valid berarti ada kemungkinan salah di sini. Ada kemungkinan salah di dalam sini. Nah, mungkin ada misalnya ada huruf kah di sini ya, atau simbol kah di sini. Ya, pokoknya diperhatikan ulang lah kalau misalnya valid ya. Nah, kemudian kalau sudah diedit ya kita simpan kembali, tekan Y dan enter. Nah, oke. Kita restart lagi dan hasilnya adalah oke ya kalau sudah diperbaiki.
Nah, setelah itu kalau sudah oke seperti ini, apa yang kita lakukan ya? Kita ping apakah IP-nya bisa diping. Nah, meskipun oke, biasanya ada juga yang tidak mau diping atau tidak terbaca ya. Kita coba ping 192.168.1.1. Enter. Nah, hasilnya adalah connect seperti ini ya. Jadi sebenarnya simple ya cara konfigurasi IP ini. Namun ya mungkin banyak yang bingung. Mengapa bingung ya? Karena kesalahan dalam mengetikkan perintah atau mungkin kesalahan dalam mengedit sehingga yang sering muncul error. Kuncinya di sini adalah lebih baik saya teliti saat mengerjakan daripada saya harus mencari errornya. Ya, karena kalau error itu lama dicari kalau bicara soal Linux. Jadi lebih baik hati-hati di awal daripada menderita di akhir. Ya. Jadi mungkin itu saja untuk konfigurasi hari ini. Untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang remote server atau SSH server. Sekian dari saya. Sukses selalu.